Halo semuanya, jadi di sini kami di kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggotanya di sini ada saya Taufik Monika, saya Somasi Sarah, saya Adriana, saya Shalia, saya Raffi Asila, saya Iskandar Musa, saya Nurul. Jadi di sini yang pertama ada main mappingnya. Di sini ada pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yaitu membentuk, yang merupakan sebuah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan menjamin hak asasi warga negara. Sehingga dapat disimpulkan konstitusi adalah surat peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan. Di sini ada jenis-jenis konstitusinya, yaitu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Untuk yang tertulis itu adalah dokumen formal yang disusun eksplisit, jadi dituangkan secara formal dalam satu dokumen resmi atau naskah tertulis yang isinya adalah peraturan pokok dasar negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya itu ada tidak tertulis atau konvensi, yang merupakan prinsip atau kebiasaan yang diakui dalam praktik kenegaraan. Walaupun dia tidak tertuang dalam dokumen formal, tetapi tetap memiliki kekuatan yang mengikat fungsinya untuk melengkapi kekurangan dari konstitusi tertulis. Contohnya yaitu seperti pidato presiden, musyawarah, dan juga protokol. Selanjutnya ada fungsi utama. Yang pertama yaitu membatasi kekuasaan, yaitu mencegah kesewenang-wenangan pemerintah. Yang kedua pedoman penyelenggaraan negara, yaitu dasar hukum, struktur dan prosedur pemerintahan. Yang ketiga jaminan hak warga negara, yaitu melindungi hak asasi rakyat. Dan yang terakhir sumber legitimasi, yaitu dasar sah atau tidaknya kekuasaan. Tujuan konstitusi. Yang satu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua membatasi kekuasaan pemerintah. Yang ketiga melindungi hak warga negara. Yang keempat menetapkan sistem pemerintah. Yang kelima menciptakan ketertiban hukum. Dan yang keenam menjaga stabilitas politik dan hukum. Selanjutnya ada hukum dasar tertinggi. UUD NKRI 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi ini. Fungsinya yang pertama ada sumber dari segala sumber hukum, yaitu UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh hukum seharusnya tidak boleh bertentangan. Yang kedua, pedoman penyelenggaraan negara, yaitu UUD 1945 menjadi acuan dalam menjalankan pemerintah, mengatur lembaga negara, serta menyusun kebijakan negara. Yang ketiga, menjamin hak atau hak asasi manusia, yaitu perlindungan hak dasar warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Yang terakhir ada membatasi kekuasaan penguasa. Konstitusi mengatur agar kekuasaan pemerintah tidak sewenang-wenang. Selanjutnya ada struktur UUD NKRI 1945. Pertama, pembukaan 4 alinea berisi jutaan tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita bangsa. Yang kedua, 8 tubuh pasal-pasal mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara dan lain-lain. Yang ketiga, aturan peralihan mengatur masa transisi saat perubahan konstitusi. Yang keempat ada aturan tambahan ketentuan pelengkap dalam pelaksanaan UUD. Selanjutnya itu ada pokok-pokok fungsi. Yang pertama itu bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua sistem pemerintahan, yaitu presidensial, yang artinya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Yang ketiga hak asasi manusia atau HAM, ini diatur secara jelas dalam pasal-pasal. Yang keempat itu kedaulatan rakyat atau demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan terakhir itu lembaga-lembaga negara, ini mengatur pembagian kekuasaan. Para amandemen. 1. Naskah asli 1
dan